Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh pada hari ini, Jumat tanggal 16 April tahun 2021, di mata pelajaran Al-Islam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustadz Agus menyampaikan kepada anak sekalian, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa anak-anak sekalian diterima oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang baik. Dan tentunya mudah-mudahan dari puasa ini anak-anak sekalian semakin rajin sholatnya, semakin rajin membaca Al-Qur'annya, dan tentunya jangan lupa harus semakin rajin membantu orang tua, karena itu juga ibadah loh ya. Baik, anak sekalian yang sama-sama dirahmati Allah SWT, minggu kemarin kita sudah belajar tentang puasa sunnah ya. Saya ingatkan kembali agar anak-anakku ingat bahwa kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari puasa sunnah. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Contoh dari macam-macam puasa sunnah itu antara lain adalah puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Daud, puasa Arafah, puasa bulan Sya'ban, dan puasa Asyura. Nah, dari beberapa puasa itu kemarin sudah Ustadz jelaskan tentang waktu-waktunya. Contoh seperti puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu kompetensi dasar kita adalah mengetahui tata cara menjalankan puasa sunnah. Bagaimana sih cara menjalankan puasa sunnah yang benar? Dan kemudian ketentuannya seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, langsung saja kita lihat ketentuan khusus yang ada pada puasa sunnah. Nah, ini ketentuan khusus puasa sunnah. Yang pertama, boleh berniat puasa sunnah setelah terbitnya fajar jika belum makan dan minum dan selama tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi kalau anak-anak sekalian, contoh nih, pas hari Senin ternyata pagi-pagi jam 7 ini belum makan, belum minum, malamnya juga tidak niat puasa, tetapi ketika jam 7 pagi tiba-tiba anak-anak sekalian ingin melaksanakan puasa Senin, maka kita boleh niatnya itu ketika saat itu juga, jam 7 ya, atau terbitnya fajar itu jam setengah 7 itu sudah terbit ya fajar. Langsung niat saja, saya berniat puasa Senin hari ini, boleh. Tetapi tidak diperbolehkan ketika puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu niatnya harus malam hari atau sebelum puasa, tidak seperti puasa sunnah. Itu bedanya ya. Kalau puasa Ramadan itu niat puasa di siang hari tidak boleh, tetapi kalau puasa sunnah boleh. Oke, kita lanjut ke ketentuan yang kedua dan seterusnya. Yang kedua, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Maksudnya adalah ketika kita berpuasa, tapi pada waktu siang hari kita sudah tidak mampu untuk berpuasa,
mungkin haus sekali gitu ya, kita punya niat untuk membatalkan puasa sunnah itu diperbolehkan ya. Yang ketiga, bagi wanita yang sudah menikah, berpuasa sunnah harus seizin suaminya. Jadi bagi anak-anak sekalian, nanti ketika sudah berumah tangga, mempunyai suami, ketika mau berpuasa sunnah, entah itu puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid atau puasa Daud dan seterusnya, maka harus izin dengan suaminya. Kalau tidak, maka puasa kalian itu tidak sah. Jadi bagi wanita harus izin sama suaminya. Itu adalah ketentuan khusus puasa sunnah yang ketiga. Selanjutnya, apa saja sih keutamaan dari puasa sunnah itu? Yang pertama adalah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dicintai oleh Allah? Karena anak-anak sekalian, orang yang berpuasa itu adalah orang yang oleh Allah diberi kekhususan tertentu. Langsung Allah yang memberi pahala. Saking banyaknya pahalanya puasa. Kalau beribadah, amal ibadah yang lain kan disebutkan di situ ya. Contoh, ketika kita sholat jamaah, pahalanya 27 derajat, itu kan disebutkan. Tetapi kalau puasa tidak. Saking banyaknya pahalanya puasa. Tentunya orang yang semakin banyak berpuasa sunnah, maka Allah akan mencintai mereka. Jadi mari kita biasakan berpuasa sunnah. Yang kedua, dapat menjadi perisai dari segala macam dosa. Dan yang ketiga, puasa menambah amal kebaikan. Kenapa begitu? Karena dengan berpuasa maka kita bisa merasakan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin dalam satu hari dia hanya makan sekali. Oh, ternyata begini sakitnya, rasanya orang yang lapar, kan gitu ya. Dengan merasakan lapar, maka bertambah simpati kita kepada saudara-saudara kita yang miskin. Jadi kita sering akhirnya menyumbang atau memberikan sesuatu kepada mereka, entah itu berupa makanan, minuman, atau sesuatu yang bisa dimakan. Baik, untuk selanjutnya, keutamaan puasa yaitu menghapus dosa-dosa kita. Dosa kita akan dihapuskan oleh Allah kalau kita sering berpuasa sunnah. Tetapi jangan mentang-mentang dosa kita dihapuskan, ternyata kita tidak berpuasa wajib seperti Ramadan. Tidak boleh ya. Tetap puasa wajib itu harus dilakukan. Tetapi dengan salah satu syaratnya adalah sudah balik. Ya. Itu yang wajib. Kalau yang belum balik berarti belum wajib melaksanakan puasa wajib seperti puasa Ramadan. Selanjutnya, menjadi penolong kita saat hari kiamat. Nah, inilah luar biasanya keutamaan puasa sunnah. Bisa menjadi penolong kita saat hari kiamat. Yang terakhir adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, itu tadi adalah beberapa keutamaan tentang puasa sunnah. Jadi hari ini saya cukupkan saja sampai di situ.
Tugasnya adalah silahkan disimak dengan baik dan diulang-ulang sehingga paham materinya dengan baik. Itu saja tugasnya. Nah, minggu depan kita ulangan ya. Minggu depan kita ulangan bab tentang puasa sunnah ini. Jadi silahkan nanti dipelajari baik-baik di bab puasa sunnah ini, karena minggu depan kita akan ulangan bab 9 ya. Baik anak-anak sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah SWT, itu tadi ringkasan materi yang saya paparkan, yang saya berikan untuk anak-anak sekalian. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bisa menambah ilmu, dan tentunya semoga bermanfaat khususnya bagi anak-anak sekalian dan umumnya bagi orang-orang yang kita cintai. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan atau membaca bersama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.